nurani betul-betul pilot. Bahkan saya pernah nggak makan gitu ya, nggak ada barang yang untuk dimakan tuh tak ada. Masa itu harga garam itu cuma 1.000 rupiah pun saya tak mampu beli. Perbuatan itu merinding saya karena apa? Juga mengetahui semuanya itu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Dosa aku yang lalu yang aku perbuat tanpa aku sadari ya Allah. Jadi insya Allah perbuatan-perbuatan yang lalu, yang dulu, alhamdulillah saya tinggalkan semua. Saya bukan apa Ustadz, saya tengok anak-anak ya kan, sampai tak makan. Jadi saya bilang, kok kayak gini ya Allah ya, kok dia nggak sayang sama saya, nggak kasihan tengok anak-anak saya, kan gitu. Jadi kalau kayak gitu, udahlah Pak, kita balik aja lah ke agama yang dulu. Di situ memang betul-betul ujian yang sangat berat. Saya tinggal di sebuah pondok yang kecil berukuran 2 meter kali 2 meter setengah. Iya. Itu memang pondok. Pondok tak ada dinding. Dibikinnya dari kayu hidup, kayu bulat yang ambil dari hutan. Lepas itu atapnya dari daun sawit. Daun-daun sawit. Jadi ketika dia kering dan malam itu turun hujan, kami duduknya itu kayak nengol yang tak basah, kami duduk di situ. Itulah. Itu berapa orang satu pondok? Satu pondok itu kami berlima ya, berlima udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya diizinkan oleh saudara kita ini untuk berkunjung ke rumahnya, dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada saat sekarang ini saya sedang berada di rumahnya Bang Marius Saleh, ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di rumahnya, dan ini adalah Bang Marius Saleh, dan ini adalah Kak siapa? Dia Ariyanti. Kak Dia Ariyanti. Dan alhamdulillah qadarullah, atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, abang dan kakak ini alhamdulillah sudah masuk ke dalam Islam. Itu lebih kurang seperti yang saya wawancarai dulu di sewaktu saya manggilnya abang, ya kan, saya manggilnya abang, dan ini saya manggilnya kakak, dan seperti saudara ataupun keluarga sendiri gitu. Dan di waktu saya itu dulu wawancara sama abang ini, bahwa katanya dulu pernah sudah masuk Islam itu tahun 2010 ya Bang? 2010. Ya Kak ya? 2010. Dan itu kita ingin tahu perjalanannya abang dan kakak ini ketika memeluk Islam itu seperti apa. Mungkin saya mau bertanya sama abang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bang, awal kalinya abang itu, sebelumnya saya mau tanya dulu, abang kan dulu kan agamanya itu Katolik ya, agamanya kan Katolik. Jadi tentu yang kita tahu bahwa abang dulu itu tahu nggak itu tentang Islam itu dulu? Tahu nggak gitu dengan agama Islam gitu untuk abang? Dari dulu tak tahu tentang Islam. Tidak tahu gitu. Tidak tahu. Itu, oh ya,
teman-teman, saya lupa bahwa di mana Bang kampungnya Bang aslinya? Kampung asli saya NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, Kecamatan Wewiku, Desa Badarai. Di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur ya. Ini saudara kita, ini abang kita ini dari Nusa Tenggara Timur, dan saat ini posisi kami itu ya ini di Provinsi Riau. Nah, jadi saya mau bertanya bahwa itu Bang di kampung abang itu rata-rata penduduknya itu Muslim atau apa gitu Bang? Penduduk di kampung saya itu mayoritasnya Katolik semua. Katolik semua. Iya, tidak ada campur agama yang lain. Tidak ada campur agama lain. Jadi dulu berarti sebelum itu abang itu taunya Islam itu di saat kapan pertama kali abang tahu Islam gitu? Pertama kali saya mengenal Islam di saat saya berangkat dari kampung. Waktu itu kami baru mulai merantau naik kapal Sirimau, dan di situ pada waktu itu kami di pertengahan laut. Lepas itu ada orang azan subuh itu sangat merdu sekali. Jadi dari situlah saya, kok Islamnya begini indahnya, orang ini azannya suaranya merdu sekali. Saya pengen, di dalam hati kecil saya itu udah tertarik dengan apa keindahan Islam itu dari azan itu aja. Oh, jadi pertama dari kali azan itu udah tergerak hati saya pengen masuk Islam. Waktu itu pertama kali dengar azan gitu ya, berarti itulah pertama kalinya mendengar azan. Dan kalau boleh tahu itu pandangannya gitu, pandangan abang itu dulu dengan Islam itu seperti apa gitu? Sebelum kenal Islam ini gitu, pandangannya dengan Islam itu seperti apa? Pandangan saya semenjak saya udah di dalam kapal itu, di dalam kapal Sirimau kami berangkat, dan kami di Tanjung Pinang. Sampai ke Tanjung Pinang kan langsung kami diantar ke apa namanya? Bukan di apa itu? Di apa? Daerah Jawa? Tidak, di sini udah di Tanjung Pinang ke. Oh, masih di daerah Kepri lah gitu ya, Kepulauan Riau itu tapi ya. Yang di seberang sana apa namanya? Tanjung Balai. Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai. Nah, kami nginap di situ selama 3 minggu. Jadi kami nginap itu bercampur dengan orang Bugis. Kami di rumah orang Bugis, dan disitulah saya nampak orang Islam ini kok kayak gini kalau beribadahnya. Jadi di Islam itu saya terbaca orang itu beribadahnya, orang itu pergi ke masjid. Itu dari situlah hati kecil saya itu, saya pengennya kayak begini, saya pengennya kayak orang Islam. Jadi dari situ aku mulai masuk ke Malaysia. Udah sampai ke Malaysia nampak lagi orang Malaysia, begitu juga ibadahnya. Itu di saat sudah tahu pertama dengar azan, kemudian tentu waktu di kampung itu kan tidak melihat seperti apa orang Islam itu ibadah gitu kan. Azan juga tak ada situ Bang. Tak ada, karena jauh dari kampung saya itu sekitar 40-50 kilo lah, baru sampai ke kota. Kalau abang itu berarti di situ ada kayak ini juga nggak Bang? Kalau jadi sukunya suku apa itu Bang kalau di kampung? Suku itu bermacam-macam. Di satu kecamatan itu sukunya macam-macam, sukunya lain-lain. Kalau kakak sukunya Jawa, asli Jawa berarti ya. Jawa Tengah. Dan ini juga menarik ini kawan-kawan. Untuk kakak ini sendiri itu katanya pernah sekolah di mana Kak? Kakak dulu apa? Di Protestan ya, Kristen Protestan. Nah di situ pernah masuk di sekolahan itu dan ingin dijadikan seseorang yang apa gitu ya, istilahnya yang mengabdilah untuk agamanya yang sebelumnya itu gitu. Dan menariknya adalah yang satunya Katolik,
yang satunya Nasrani. Protestan gitu ya kan. Tapi alhamdulillah qadarullah semuanya bisa terjadi, semuanya bisa menyatu, dan menyatu itu di dalam Islam. Ini kalau boleh tahu masuk Islamnya ini barengan atau beda-beda? Kalau masuk Islam beda-beda. Beda-beda. Yang lebih dulu siapa? Lebih dulu Saya. istri saya. Oh, kakak yang lebih dulu gitu. Kalau untuk kakak sendiri itu dulu sebelum masuk Islam dan sebelum apa itu pandangannya tentang Islam itu seperti apa gitu, baik itu hal yang baiknya, baik itu hal yang buruknya itu. Istilahnya kakak dulu itu ketika di agama kakak dulu itu melihat Islam itu seperti apa gitu, pandangannya dengan Islam itu. Pertama kalinya saya apa gitu kan, saya dulu kecil kan tinggal sama tante saya ya. Jadi ada Islam itu ada apa itu kurban apa itu potong apa itu lembu kambing gitu kan. Di saat itu sedangkan saya itu di situ kan bukan orang Muslim. Iya. Tapi dari situ kok ada hantaran juga sampai ke rumah istilahnya kami. dapat bagian gitu ya. Jadi saya berpikir loh, kok ini padahal ibaratnya kayak mana ya, bersebelahan ya kan, enggak ada jalan lurus sama-sama gitu, ibaratnya satu ke kanan satu ke kiri gitu. Iya. Tapi kok orang ini kok baik ya gitu, kok dia apa gitu kan dengan kami gitu. Jadi dari situ kan cuman berpikir aja gitu karena dulu masih kecil gitu kan. Iya. Anggapan saya kan, oh kok orang ini baik padahal lain gitu. Dari situ dengan berjalannya waktu gitu kan, udah mulai besar apa yaitu kan karena saya disekolahkan sama orang tua saya tadi tuh, ya bibi saya itu kan karena itulah orang tua saya yang dulu gitu kan, bukan orang tua kandung saya. Jadi sekolah di situ apa ya, saya udah belajar lah semuanya di asrama itu gitu kan. Cuman itu tadi gereja saya itu berdekatan dengan masjid, berdepanan, Berhadapan gitu ya. Jadi gereja kami sebelah kiri, gereja masjid itu sebelah kanan. Nah, jadi kadang kalau pas kami ada misa sore gitu kan, lalu bersamaan gitu. Jadi ya kurang lebih ini bukan mengada-ngada gitu ya, cuman mungkin kok sama gitu dengan yang dibilang suami saya tadi, mendengar azan. Itu memang betul, nggak bohong saya, mendengar azan dikala kami lagi bersorak-sorak memuji keagungan nama Tuhan kami gitu kan. Kok terdengar juga suara lantunan azan yang yaitu beda gitu kan. Dari situ saya berpikir loh, kok beda ya gitu. Pada saat itu gereja kami kan belum ada kedap suara gitu. Iya. Kalau sekarang memang sudah kedap suara, jadi terdengar apa yang ada di luar tuh bisa masuk ke dalam gitu. Nah dari situ juga terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan dengan saudara kita yang Muslim tadi. Dari situlah saya itu bisa merinding, bisa juga keluar air mata gitu kan. Nah dari situlah udah sekian lama lah bertahun saya di asrama itu, saya melarikan diri. Dengan di hati itu ada kayak penolakan gitu kan. Dari situlah saya awalnya saya jadi pergi dari asrama itu tanpa seizin orang tua saya, apalagi dari ketua yayasan itu guru saya gitu. Jadi kalau di agama yang dulu itu jujur saya memang buta gitu ya terhadap agama selain daripada Islam itu saya tidak paham gitu. Jadi kalau kami itu di dalam Islam itu ya kan, kita sama-sama kakak dan abang juga tahu bahwa kita tidak meyakini bahwa ada Tuhan selain daripada Allah.
gitu ya kan. Memang tidak ada gitu. Karena logikanya bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih daripada satu. Ya kan? Tuhan itu tidak akan mungkin lebih daripada satu. Kalau Tuhan lebih daripada satu, berarti di tempat istilahnya memiliki aturan-aturan yang akan berlawanan nanti gitu ya kan. Tidak ada satu hukum yang tetap gitu. Jadi kalau untuk abang sendiri setelah mendalami Islam ini gitu, apa yang membuat abang itu dengan masuknya Islam ini kan, di dalam Islam itu kan disebut istilahnya mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Nah gitu. Istilahnya cahaya apa sih gitu? Apakah abang itu mendapat, oh berarti setelah masuk Islam ini baru abang tahu bahwa oh ternyata perbuatan aku itu salah loh gitu. Oh ternyata ibadahnya aku itu salah loh gitu. Oh ternyata aku menyembah bukan kepada yang patut disembah, atau bagaimana gitu bang tanggapannya istilahnya? Ketika sudah, kalau dalam Islam kan kita sadar sendiri nih, kita tidak bisa melihat apa sih yang kita sembah, ya kan? Ya kan kak, kita tidak tahu gitu. Dan kita juga hanya tahu namanya adalah Allah, tempat ibadahnya di masjid gitu. Tidak tahu gitu. Jadi bagaimana itu tanggapan abang dengan setelah masuk Islam ini? Oh ternyata apa gitu? Kalau menurut tanggapan saya, semenjak saya menjalankan sholat, mendengarkan tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz, dari situ saya berpikir, karena dari dulu agama saya yang dulu yaitu Katolik, di situ di dalam gereja itu adanya patung ibundanya Nabi Isa alaihissalam bersama Nabi Isa yang digantung disalib, dipaparkan di dalam gereja itu. Jadi bukan saya menghina, bukan saya apa. Jadi saya sadar sendiri bahwa oh selama ini saya terlalu jauh dari ajaran-ajaran Islam. Jadi agama yang dulu saya tinggalkan karena bukan apa, agama yang dulu saya itu takut karena berjalan di dalam kegelapan, berjalan di dalam jalan yang salah. Jalan yang salahnya macam mana? Karena di situ di dalam Katolik itu ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu bunyinya apa? 10 perintah Allah yang pertama itu yaitu bunyinya jangan menyembah berhala. Percayalah kepadaku saja. Dan di situ saya sadar, di dalam Islam ini saya sadar bahwa oh berarti perintah Allah itu kami di dalam Katolik itu sudah melanggar jauh, dan kami di dalam kesesatan. Saya terutama diri saya sendiri, dan saya sadar bahwa itu saya sudah berbuat dosa yang paling besar karena melanggar perintah Allah yang pertama. Jadi yang membuat abang itu mantap untuk masuk ke Islam itu apa? Yang membuat saya mantap untuk masuk Islam itu karena saya cinta sama Yesus. Karena perintah Yesus. Karena gitu perintah Yesus memerintahkan jangan menyembah selain Allah. Jadi itu saya cinta dia, saya mengaguminya dengan hidayah yang saya dapat sekarang. Bukti ketaatan kepada Yesus itu kalau dalam di luar daripada Islam kan itu disebut Yesus ya. Tapi kalau dalam Islam itu kan Nabi Isa alaihi salam gitu. Kalau dulu menyebutnya dengan apa namanya? Dengan Yesus gitu. Tapi sekarang sudah Nabi Isa alaihi salam gitu. Ya barakallah, istilahnya semua itu atas kehendak Allah. Kita tidak bisa tahu kapan kita itu masih berpegang kepada kesalahan dan kapan kita itu akan dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah gitu. Dan hal yang menariknya lagi nih, saya mau tanya dengan kakak nih gitu. Hal yang menarik katanya itu
pengen sempat mau bunuh diri gitu mau setelah masuk Islam mau bunuh diri gitu, atau bahkan kata kakak pernah ingin apa namanya balik lagi ke agama yang bagaimana itu kak? Kisahnya itu seperti apa gitu? Semoga ada pelajaran yang bisa diambil, tapi alhamdulillah masih tetap di Islam kan? Alhamdulillah ya kan? Semoga masih istiqomah. Semoga kita doakan masih tetap istiqomah gitu. Seperti apa kak? Bagaimana apanya gitu? Begini, sebelumnya itu kan saya ini ya dibilang kayak mana ya, hidup senang tidak, Cukup. tapi ya Cukup. memang lebih dari cukup Iya, gitu iya, ya, iya. dari yang sekarang saya lalui gitu. Jadi pada saat itu saya lagi hamil anak saya yang bernama Ririn. Di situ memang betul-betul ujian Masya Allah, mungkin ya kalau orang lain mungkin tak sanggup itu ya Ustadz ya. Saya tinggal di sebuah pondok yang kecil berukuran Mungkin 2 kali 2,5 ya, 2 kali begitulah. 2 meter kali 2 meter setengah. Iya. Itu memang pondok. Pondok tak ada dinding Ustadz. dibikinnya dari kayu hidup, kayu bulat yang Iya. ambil dari hutan. Lepas itu atapnya Dari cuma daun dari sawit. daun sawit. Oh, daun-daun sawit itu. Jadi ketika dia kering dan malam itu turun hujan, kami duduknya itu kayak nengok yang tak basah, kami duduk di situ. Disitulah Itu berapa orang satu pondok? satu pondok itu kami berlima ya. Hari ini udah lahir. Belum, berlima kami, anak 3, yang kecil kan belum lahir. Iya. Jadi masih Berarti berlima sedang kami. hamil gitu. Hamil besar. Masya Dari Allah. situlah istri saya istilahnya kaget dengan keadaan yang sebegitunya. Jadi saya pun berusaha dengan gigih, dengan giat untuk merubah hidup saya, dan alhamdulillah Allah mendengar doa-doa saya. Pada waktu itu pun saya belum menjalankan sholat, tetapi ujiannya udah datang bertubi-tubi. Oh, berarti awal itu sudah Islam berarti ya? Sudah Islam. Itu sudah Islam, tapi belum istilahnya ya cuma masuk gitu ya, cuma masuk, tapi tidak apa peraturannya sholatnya belum gitu kan? belum. Orang azan ya azan gitu ya kan? Tidak datang ke masjid gitu, dan juga istilahnya tidak tahu mau ngapain sih gitu kan? Nah itu yang apanya itu berarti masalahnya itu ketika kakak pengen bunuh diri dan pengen balik ke agama itu kakak merasa apakah karena masuk Islamnya atau apa gitu? Tidak, ujian itu kayaknya kemarin sanggup tak ya saya alami, karena di situ kami betul-betul pilot. Bahkan saya pernah nggak makan gitu ya, nggak ada barang yang untuk dimakan tuh tak ada. Masa itu harga garam itu cuma 1.000 rupiah pun saya tak mampu beli. Nah saya begini, kok kayak gini ya hidup aku sekarang, padahal ini agama yang aku pilih gitu kan. Aku cinta sama Allah, cuman aku pun tak menyadari bahwasanya aku bilang cinta sama Allah, tapi aku tidak menjalankan apa yang diperintahkan dia untuk sholat, untuk ini ya, intinya itu tadi belum tahu. Dan kesalahan saya pada waktu itu memang saya belum tahu. Tapi kenapa saya tidak berusaha cari orang yang bisa memberitahu saya, mengajarkan saya? Disitulah jadinya saya tuh sekarang sadar apa kesalahan saya kemarin gitu kan. Jadi dari situ saya bukan apa Ustadz, saya tengok anak-anak ya kan sampai tak makan. Jadi saya bilang, kok kayak gini ya Allah ya, kok dia nggak sayang sama saya, nggak kasihan tengok anak-anak saya kan gitu. Jadi kalau kayak gitu udahlah Pak, kita balik aja lah ke agama yang dulu. Kan kemarin waktu kita agama apa sebelum bukan, masuk Islam gitu ya kan, hidup kita kan alhamdulillah gitu ya kan, berlimpah harta gitu ya. Jadi kenapa setelah kita apa kan memilih agama ini kok hidup kita jadi kayak gini gitu. Jadi tanggapan abang ketika diajak sama kakak? Tidak ada niat hati untuk balik ke agama itu lagi. Jadi saya istilahnya tidak
tidak membantah langsung apa perkataan dia itu. Saya di dalam hati ketika saya bekerja orang azan, saya tidak peduli. Saya buka baju menyangkul di depan masjid. Disitulah dari situ saya tidak menyadari kesalahan saya. Karena saya kan belum tahu istilahnya hidayahnya udah masuk, tapi saya belum menyebutnya hidayah itu. Jadi kalau di Islam itu ternyata banyak yang harus kita patuhi gitu ya kan. Banyak sholatnya juga kita dalam satu hari satu malam itu 5 waktu gitu ya kan. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara halal dan haram gitu. Itu kalau sebelum Islam itu Bang, pandangan Abang itu, kalau dalam Islam kan Abang sudah tahu dan kita sudah sama-sama belajar bahwa baik itu bukan baik menurut kita, iya kan? Tapi baik itu adalah baik menurut Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Kalau dulu sebelum masuk Islam, Ustadz, perbuatan yang saya lakukan itu istilahnya saya tidak takut sama siapa-siapa. Tak ada yang istilahnya apakah dulu itu kepikiran dosa atau tidak? Kepikiran dosa itu tidak sama sekali. Karena pikiran saya ini terus terang pikiran kami waktu itu istilahnya makan memang karena mati kita tak bawa. Buat memang apa yang mau kita buat karena kita udah mati tak buat lagi. Nah, itu prinsipnya. Tapi dalam Islam gimana? Dalam Islam, sekali dapat saya merinding ngomong tentang apa perbuatan-perbuatan itu merinding saya karena apa? Udah mengetahui semuanya itu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Dosa aku yang lalu yang aku perbuat tanpa aku sadari ya Allah. Jadi insya Allah perbuatan-perbuatan yang lalu, yang dulu, alhamdulillah saya tinggalkan semua. Amin.